Akhirnya teman-teman, email yang saya tunggu-tunggu telah tiba. Setelah hampir menunggu selama 3-4 bulan, akhirnya GitHub memberikan saya akses agar saya bisa menggunakan GitHub Copilot-nya. Nah, apa itu GitHub Copilot? Gimana cara pakainya? Dan apakah GitHub Copilot akan menggantikan kita sebagai programmer? Kita akan bahas di video kali ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sandika Gali dari channel WPU atau Web Programming Unpas. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai GitHub Copilot. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, GitHub Copilot itu adalah sebuah tools atau kakas yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, yang dapat membantu kita atau menggantikan kita sebagai seorang programmer pada saat menuliskan kode. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman boleh kunjungin aja websitenya, yaitu copilot.github.com. Ya, teman-teman bisa baca di sini katanya GitHub Copilot ini adalah pair programmer AI kita. Gitu. Jadi, seorang programmer dalam bentuk AI yang menemani kita pada saat kita ngoding ya. Jadi pada saat kita menggunakan GitHub Copilot, kita bisa dikasih tahu saran dari semua baris atau bahkan semua fungsi yang kita butuhin, semua function di dalam codingan kita langsung di dalam editornya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada salah satu contohnya ya. Ini ada beberapa bahasa pemrograman yang bisa kita pakai, tapi di luar ini pun masih banyak. Nih contohnya kalau kita klik replay, nanti kita bisa menuliskan baris-baris kode ini hanya dengan menuliskan komentar atau judul functionnya aja. Nanti otomatis fungsi tersebut akan dibuatkan. Kita coba belajari dulu ya, apa yang ada di dalam halaman GitHub Copilot ini sebelum nantinya kita akan cobain. Jadi kalau kita scroll ke bawah, ini katanya powered by OpenAI. Nah, apa itu OpenAI? Nanti kita bahas ya. Ini katanya sudah dilatih terhadap miliaran baris-baris kode yang publik yang ada di GitHub tentunya ya. Jadi si GitHub Copilot ini menyimpan pengetahuan yang kita butuhkan di ujung jari kita, menghemat waktu dan juga membantu kita untuk tetap fokus. Apa yang bisa dilakukan oleh GitHub Copilot? Yang pertama, dia bikin editor kita makin keren. Ya, ini juga bisa dipakai untuk kode editor yang namanya Neovim, JetBrains, dan tentu saja Visual Studio Code. Kita bisa menggunakan ekstensi GitHub Copilot ini di dalam desktop atau di dalam cloud menggunakan GitHub Codespaces. Terus GitHub Copilot bisa kita gunakan untuk bermacam-macam bahasa ya. Bisa untuk Python, JavaScript, TypeScript, Ruby, Java, bahkan HTML, CSS pun sebetulnya bisa ya. Nanti kita akan coba. Terus katanya kita adalah pilotnya. Jadi GitHub Copilot namanya juga Copilot ya, membantu kita. Jadi sebetulnya yang pegang kendali itu adalah kita katanya. Wah, ini pokoknya seru banget lah teman-teman ya. Coba kita scroll lagi, kita baca. Ini katanya lebih dari hanya sebuah autocomplete. Kita tahu bahwa kode editor tuh udah mempermudah kita ngoding. Ada yang namanya snippet, ada yang namanya autocomplete, ada yang namanya IntelliSense. Ya, tapi ini katanya lebih dari sekedar autocomplete. Bahkan kita dengan menuliskan nama functionnya aja, contoh ya, kita klik replay. Kita tulis nama functionnya, pencet tab, otomatis dibikinin isi functionnya sesuai dengan namanya. Contohnya calculate days between dates. Jadi hitung hari berdasarkan dua data. Jadi data pertama, data awal, data akhir, nanti dihitung ada berapa hari di antara tanggal tersebut. Nah, ini keren banget nih. Kata kita bisa nge-skip dokumentasi dan bahkan kita akan stop untuk cari-cari contoh codingan gitu ya. Langsung aja dicariin sama Copilot-nya. Nah, sekarang mungkin teman-teman penasaran nih gimana sih cara kerja dari si GitHub Copilot ini. Nah, kalau kita scroll ke bawah ya, ada, ya teman-teman boleh baca detailnya ya, tapi kita akan fokus di sini nih, how it works. Gimana sih sebetulnya cara kerja dari GitHub Copilot ini? Jadi yang pertama, GitHub Copilot ini dibikin pakai OpenAI tadi ya. Di dalam OpenAI itu ada sebuah model yang namanya Codex model. Nah, Codex model inilah yang bertugas untuk melakukan pencarian tadi. AI-nya ada di sini. Nah, jadi kita tuh ada di sebelah kanan ini. Kita ngoding sesuatu, kita nulisin function, bahkan kita nulisin komentar aja untuk ngasih tahu si Copilot-nya harus ngapain. Nanti kita ngasih ke GitHub Copilot-nya, ke layanan GitHub Copilot. Terus nanti GitHub Copilot-nya minta ke OpenAI-nya, ke AI-nya. Ini ada permintaan dari programmernya nih kayak gini. Nanti dicariin solusinya, terus dikembaliin sama si GitHub Copilot-nya. Nih solusinya ini bukan. Kalau misalkan iya, bisa kita gunakan. Tapi kalau misalkan bukan, kita bisa perbaikin codingan kita. Nah, codingan kita yang diperbaikin, itu akan memperbaiki pula saran yang akan diusulkan oleh si GitHub Copilot ke depannya.
gitu. Jadi makin sering kita pakai GitHub Copilot, si Copilotnya makin pintar. Dia belajar dari apa yang kita perbaiki gitu. Jadi makin banyak orang yang pakai, makin banyak orang yang ngoding pakai Copilot, Copilotnya semakin lama semakin pintar. Ya, keren ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, si Codex model ini sebetulnya merupakan turunan dari algoritma yang dinamakan dengan GP3 ya, atau GP3 ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat di Wikipedia-nya, kita baca singkatnya aja lah ya. Si GP3 ini adalah sebuah algoritma yang mengelola banyak sekali teks yang ada di internet dan dapat mengenerate teks tadi seperti seolah-olah dibikin oleh manusia gitu. Jadi dia bisa membaca teks, mengelola teks, dan menghasilkan teks lagi, tulisan, sesuai dengan apa yang dia pelajari, dan hasilnya itu menyerupai tulisan manusia. Contohnya adalah kalau misalkan si GP3 ini menerima banyak komentar dari blog post yang ada di internet misalnya ya. Nah, nanti lama-lama dia bisa mengenerate komentar yang menyerupai atau bahkan sama dengan komentar yang ada gitu. Bahkan kita nggak tahu kalau itu ditulisnya sama AI, sama robot, atau sama manusia. Atau misalnya review dari sebuah barang di marketplace misalnya. Nah, kalau misalkan si GPT-nya dikasih masukan data-data tadi, nanti dia bisa mengenerate data yang menyerupai itu. Nah, sekarang teman-teman bayangin, gimana kalau si GPT ini kita kasih makan codingan yang banyak yang kita simpan di GitHub, yang kita tulis di repo kita, yang kita lakukan pull request, yang kita lakukan merge, itu semua dimakan sama si modelnya, sehingga dia bisa belajar. Dan nantinya, dia bisa ngoding seperti kita para programmer. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit mengenai OpenAI ya. Sebuah perusahaan yang menaungi si algoritma GPT dan juga Codex model tadi. Nah, kalau misalkan kita lihat di Wikipedia-nya, itu OpenAI adalah sebuah laboratorium penelitian AI atau kecerdasan buatan yang di dalamnya terdapat perusahaan profit dan juga non-profit. Pada awalnya sih non-profit ya, dibikin salah satunya oleh Elon Musk pada tahun 2015. Jadi 2015 Elon Musk sama Sam Altman ini bikin OpenAI. Ya, kalau misalkan kita lihat di historinya di bawah. Nah, ini. Jadi 2015 dibikin yang bertujuan agar para peneliti ini bisa dengan bebas berkolaborasi ya, melakukan penelitian di bidang AI yang tujuannya untuk kemanusiaan dan bidang-bidang lainnya. Ya, jadi macam-macam nih bidang yang bisa menggunakan OpenAI ini. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu ya, buat teman-teman yang main game Dota, OpenAI juga punya algoritma atau bot untuk game Dota, sehingga player bisa bermain dengan bot tersebut. Bahkan botnya cukup keren, sempat juga bisa mengalahkan beberapa player pro. Mungkin teman-teman tahu ada Sumail, ada RTZ, ada CCNC, dan juga Dendi itu pernah kalah one-on-one dengan bot OpenAI ini. Itu kalau misalkan teman-teman penasaran, ada di websitenya namanya OpenAI/5. Nah, di sini bisa lihat historinya pada saat si botnya mengalahkan player-player profesionalnya. Nah, itu cuma salah satunya aja. Nah, kalau kita balik ke sini, pada tahun 2019-18, Elon Musk-nya resign dari OpenAI. Dia bikin Tesla, tapi tetap masih menjadi donor ya. Nah, 2019 nih teman-teman ya, si OpenAI ini bertransisi yang tadinya non-profit jadi for profit. Nah, karena ada Microsoft nih yang melakukan investasi sebesar $1 miliar. Itu sehingga lisensi di dalamnya itu bisa digunakan oleh Microsoft. Ya, jadi awalnya Elon Musk punya OpenAI, terus ada Microsoft yang masuk menyuntikkan dana besar untuk investasi dan membeli license-nya. Terus kalian tahu Microsoft tuh yang punya GitHub, terus kalian tahu Microsoft tuh yang punya VS Code sekarang. Ya, jadi kalian bisa bayangkan sendiri tuh bagaimana Microsoft ini sepertinya ingin mengambil alih ekosistem developer ya. Oke ya teman-teman ya, jadi itu tadi latar belakang dan sedikit penjelasan mengenai GitHub Copilot. Nah, sekarang ini pasti adalah tahap yang kalian tunggu-tunggu ya, yaitu gimana sih caranya kita bisa pakai tools ini ke dalam codingan kita. Oke, jadi yang pertama teman-teman ya, itu tentu saja kalian harus daftar dulu di program technical preview-nya. Jadi caranya masuk aja tadi ke GitHub Copilot ya, terus nanti di atas ini ada tulisan sign up, lalu daftar aja pakai account GitHub kalian. Nanti kalau diklik nanti di sini ada kalian harus mendaftarkan account GitHub. Nah, kebetulan saya sudah bisa, jadi tulisannya begini, GitHub Copilot is already enabled. Itu kalau belum nanti kalian daftar terus tunggu email yang dikirimkan dari GitHub-nya. Nah, setelah nanti ada email tersebut, ya nanti kalian cek di emailnya. Ada tulisan welcome to GitHub Copilot, terus ada install GitHub Copilot. Nanti kalau kalian klik di sini, kalian akan diarahkan ke dokumentasi dari GitHub Copilot-nya. Di sini kalian bisa lihat cara installnya gimana.
Nih, kalau mau install di VS Code, kalau mau install di JetBrains atau di Neovim. Ya, karena kita pakai Visual Studio Code, kita klik aja yang Visual Studio Code. Terus nanti di sini ada nih cara nginstalnya. Sebenarnya gampang banget, kita tinggal cari aja di extension marketplace-nya GitHub Copilot. Habis itu kita tinggal install, terus nanti GitHub-nya akan minta connect ke account GitHub kita kasih allow aja. Tuh, kalau misalkan nanti udah allow, nanti juga akan ada minta agree untuk terms and condition-nya, itu kita pilih agree aja, terus habis itu langsung bisa dipakai ya. Nah, kalau misalkan belum, tetap bisa diinstal GitHub Copilot-nya, tapi nanti tulisannya ini. Kita join the waitlist-nya dulu. Kita nunggu ya. Oke, sekarang karena saya sudah, kita akan cobain langsung teman-teman ya. Jadi saya akan bikin dulu sebuah folder di desktop ya. Kita kasih nama aja bebas lah ya. Kita kasih namanya Copilot aja. Oke, lalu kita buka folder ini di Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code. Oke, sudah kita buka. Kita open folder dulu. Cari folder tadi di desktop. Sudah ya. Masih kosong. Kalau belum diinstal, teman-teman tadi klik dulu extensions, terus cari aja GitHub Copilot. Nah, ini GitHub Copilot, nanti klik install. Kalau belum diinstal, nanti ada tulisannya install, tapi kalau sudah tulisannya disable. Nah, sekarang kalau sudah diinstal, teman-teman bisa lihat dengan tanda atau icon di bawah sini ya, ada lambang Copilot-nya. Nah, sekarang kita akan coba nih. Saya akan coba menggunakan JavaScript dulu deh. Ya, kita bisa pakai macam-macam bahasa. Teman-teman boleh coba menggunakan bahasa yang lagi teman-teman pelajari atau bahasa favorit masing-masing ya. Kita bikin aja, kita kasih nama test.js. Namanya bebas. Saya sembunyikan lagi sidebar-nya, Ctrl B. Oke, sekarang cara ngasih perintah ke si Copilot-nya gimana? Ada dua cara, teman-teman. Cara yang pertama adalah dengan memberikan nama function. Jadi kita tulis function, terus nama functionnya apa, nanti Copilot-nya akan nebak isi dari functionnya. Contoh, paling gampang, kita bikin function hello world. Lihat, otomatis dibikinin. Kalau misalkan teman-teman udah setuju dengan apa yang disaranin oleh si Copilot, pencet tab aja. Tuh, langsung jadi. Semudah itu, teman-teman. Coba lagi, misalkan kita mau bikin yang agak susah. Function sum to number. Tuh, langsung dibikinin. Ini tuh artinya jumlahkan dua angka. Kalau pencet tab, langsung dibikinin. Tapi kalau misalkan belum lengkap, teman-teman nanti bisa pencet enter, tunggu lagi. Nanti akan dilengkapi. Ya, keren banget ya. Atau kalau misalkan mau yang lebih susah, teman-teman tahu ada fungsi yang namanya FizzBuzz ya, untuk bikin sebuah algoritma sederhana yang nanti akan menentukan output ketika ketemu bilangan 3, misalkan bilangan 5 atau kelipatannya ya. Langsung aja tulis function FizzBuzz. Tunggu, boom, langsung dibikinin. Lihat, tinggal pencet tab, selesai. Algoritma FizzBuzz semudah itu. Nggak perlu nginget-nginget lagi algoritmanya seperti apa. Atau yang lain, misalkan function cari bilangan prima is prime. Tuh, langsung dibikinin. Ya, kita tinggal pencet tab. Kalau kelihatannya belum selesai, belum ada tutupnya, tinggal enter, tungguin lagi. Enter, tungguin lagi. Oh, jadi ya. Kalau misalkan teman-teman tidak suka atau kayaknya hasil yang ditawarkan ini nggak sesuai, itu mungkin aja ada solusi lain. Nah, cara lihat solusi lainnya adalah ketika kita bikin nama functionnya, pada saat si Copilot-nya mikir, tuh ini hasilnya beda nih. Hasilnya beda dengan yang tadi. Kalau kita pengen lihat semuanya, teman-teman boleh pencet Ctrl Enter. Jangan dulu di tab ya. Pencet Ctrl Enter, nanti dibukakan sebuah menu yang akan ngasih 10 solusi. Nah, lihat di sini ada solusinya banyak. Yang ini, kalau nggak sesuai, skip aja. Ada yang ini is prime-nya, ada yang ini. Jadi banyak tuh solusinya. Mungkin aja melakukan hal yang sama, mungkin aja tidak. Itu jadi tugas kalian nih yang milih. Misalkan tadi kalian lihat, oh ternyata yang paling cocok adalah yang ini nih. Ya udah, klik aja langsung accept solution. Klik, langsung deh kepilih solusinya. Mantap ya. Contoh lain misalnya, yang tadi ya, yang kita coba lihat di halaman dokumentasinya. Kita punya function calculate days between date. Tuh, langsung dibikinin start date dan end date. Nah, kalau misalkan kalian pengen cari solusinya langsung tanpa pencet Ctrl Enter juga bisa. Kalian bisa pencet ALT, terus kurung siku buka atau kurung siku tutup. Ya, pencet ALT, kurung siku buka. Dia akan geser ke kanan, mencari atau ke kiri. Tuh, jadi ada dua nih solusinya nih. Jadi kalian tinggal pilih yang mana. Kalau menurut kalian ini paling cocok, pencet tab aja. Jadi deh, keren ya. Itu cara pertama tuh, kalian bisa pakai nama function. Biarkan nanti si GitHub Copilot-nya yang nyariin isi functionnya. Cara kedua, ini yang menurut saya lebih keren lagi nih.
Cara kedua adalah dengan memberikan komentar. Kita ngasih komentar dulu sebelum kita bahkan nulisin functionnya. Contoh, paling simple. Tadi ngejumlahin, itu kan kita tulis nama functionnya sum two numbers. Sekarang kita bikin pakai komentar buat jumlahin 3 angka. Sum 3 numbers. Oke, kalau sudah, pencet enter, ketik function, spasi, tungguin. Nah, lihat, langsung dibikinin. Bahkan otomatis tuh ada yang lain-lainnya ya. Kalau kita pencet tab, tuh langsung dibikinin. Ini bahkan yang lainnya kita nggak butuh ya. Coba kita ulangi deh. Kita ulangi ya. Sum 3 numbers. Kita bikin function, spasi. Tuh, langsung dibikinin. Ya, kalau suka yang ini, pencet tab, selesai. Bisa pakai komentar. Atau kita mau yang lebih kompleks. Kita akan mengurutkan array menggunakan bubble sort misalnya. Sort an array using bubble sort. Kita bikin function, spasi, tunggu. Tinggal kita pencet tab, enter, terus tunggu, tab lagi. Ya, kalau belum selesai kalian bisa lakukan itu karena mungkin masih loading. Ya, karena dia connect ke server Copilot-nya ya. Bisa tuh. Jadi kita bisa mengurutkan array menggunakan bubble sort. Atau kita mau mencari sekarang ya. Kalau ini sorting, sekarang searching. Search misalnya element in an array. Jadi cari elemen di dalam array menggunakan, tuh udah dikasih tahu sarannya. Tapi kok saya nggak mau pakai looping, saya maunya pakai binary search. Gitu. Enter, bikin function, spasi. Tuh jadi ya binary search. Enter, tunggu lagi, jadi. Ini kalau misalkan kalian mau cari elemen di dalam array tapi pakai binary search. Mau yang lebih sakti lagi, kita lihat. Misalkan saya mau cari cuaca di Bandung hari ini. Get weather data in Bandung today. Function. Tuh lihat langsung muncul. Dia langsung connect ke open weather map. Kalau misalkan terlalu panjang, dia punya yang lain nggak ya? ALT kurung siku. Oh, ada yang lain. Oh, mantep ya. Oh, ini pakai XHR. Gimana kalau saya pengennya pakai fetch? Coba kita ganti. Atau kita bisa langsung aja tulis get weather data in Bandung with fetch API. Gitu ya. Misalkan kita mau bikinnya pakai fetch API. Function. Nah, itu udah ada ya. Udah ada, tapi kalau misalkan kita mau lebih lengkap lagi lihatnya, ya, pencet Ctrl Enter, lihat hasil yang ditawarkan. Kita scroll, cari yang paling simple. Nah, ini kayaknya cocok nih. Kita bisa accept yang ini. Nah, nanti tinggal kita ganti city-nya, misalnya mau diganti jadi Bandung gitu misalnya. Nah, terus kalian nanti tinggal cari API ID-nya. Keren ya? Atau kita mau ngambil gambar dari Instagram atau dari Unsplash, bisa nggak ya? Get picture atau image from Unsplash API. Ctrl Enter. Nah, ini udah langsung dapet. Accept, dapet tuh. Ya, jadi bisa sampai mencari API, bisa sampai mencari function utilities, dan lain sebagainya. Bahkan kalau kalian mau nyuruh si Copilot-nya di JavaScript untuk ngetengahin sebuah div, ya, bisa. Center a div, gitu ya. Nanti dibikinin. Tuh, dibikinin. Wah, tapi ini pakai screen width. Coba, saya nggak mau. Kalau saya pengen pakai flexbox, bisa nggak ya? Kita misalnya tulis center an element using flexbox. Nah, kita coba bikin function, terus kita Ctrl Enter deh, kita cari solusinya. Yang ini bukan pakai flexbox, kita cari ada nggak yang pakai flexbox. Nah, ini ya, justify content, align items, tuh ada tuh. Nah, itu ada ya. Jadi kalau mau pakai flexbox, tinggal kasih ini, center element. Mantap ya, bisa kita suruh manipulasi CSS pakai JavaScript. Atau kalau kita mau langsung nyuruhnya di CSS juga bisa. Coba bikin CSS deh. Bikin file baru, kita kasih nama test, CSS. Nah, kita bikin pakai komentar, Ctrl/. Terus kita tulis apa? Misalnya saya mau minta dia bikin kotak warna hijau tumpul ada bayangannya. Create a large green rounded box with light blue shadow. Nah, jadi bikin kotak warna hijau, ujungnya tumpul, ada bayangannya warna biru muda. Coba kita lihat. Dibikinin kotak, width-nya 100, height-nya 100, warnanya hijau, sudutnya tumpul, bayangannya light blue. Ngeri nggak tuh? Atau kalau mau, bisa juga gini. Kalian pengen bikin card mirip Bootstrap.
create a bootstrap card. Coba kita lihat, tungguin, jadi. Keren ya. Bahkan ini kita bisa coba dia buat jawab pertanyaan kita lewat chatting. Jadi kita bisa chatting sama si Copilot. Kita bikin pakai file YAML ya. Kita bikin tes YML. Biasanya YAML ini buat file konfigurasi, tapi kita juga bisa bikin begini. Sekarang saya mau bikin me. Itu tuh saya nanya misalnya, "Hi, how are you today?" Nah, terus saya tulis di sini Copilot. Lihat. Dijawab, "I'm fine, thanks." Kita tanya lagi coba. Kita tanya dia siapa. "Who are you?" I'm Copilot. Oke. Me. Are you a robot? No, I'm a human katanya. Mulai serem. Me. Are you going to rule the world? No, I'm just a robot. Katanya tadi human ya. Coba kita tanya, dia mau gantiin kita nggak? Are you going to replace us programmers? No katanya. Bisa gini juga nih. What is 10 kali 10? Tuh, dia bisa tahu. Dia bisa tahu juga gini. Which one is the smallest? Misalkan kita kasih array 10, 3, 100. Yang paling kecil yang mana? Tuh, langsung tahu. 3 yang paling kecil. Atau kita langsung kasih tahu pertanyaan paling ultimate aja ya. What is the best programming language? Kira-kira dia jawab apa? Wow, Python katanya guys. Sekarang kita balikin. What is the worst programming language? Si katanya ya, aduh yang lagi belajar sih. Yang ngomong bukan saya ya, ini si Copilotnya. Jadi itu ya teman-teman ya, tadi kita sudah mencoba berbagai macam percobaan ya. JavaScript udah dicoba, CSS, bahkan kita udah coba chatting. Ya silakan teman-teman kalau udah dapat akses boleh cobain ke bahasa yang teman-teman lagi pelajarin atau yang lagi pakai ya. Nah sekarang gimana nih menurut kalian? Keren nggak? Atau bahkan menyeramkan ya? Kira-kira bisa nggak menurut kalian itu nantinya akan menggantikan kita sebagai seorang programmer? Kemungkinannya ada. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat tadi, meskipun kelihatannya keren, kelihatannya ajaib ya, sakti gitu ya, tapi kan masih banyak kekurangan. Masih banyak dia mengasih solusi atau suggestion yang masih salah. Masih jauh dari sempurna. Masih butuh kita sebagai manusia untuk menentukan codingan mana yang paling baik untuk diterapkan ke problem yang kita punya. Masih butuh programmer untuk mencari kesalahannya ada di mana, terus memperbaikinya. Masih butuh orang yang harus ngasih tahu perintah yang tepat gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu perintahnya yang tepat, ya si Copilotnya nggak akan tahu harus nulis codingan seperti apa. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggrisnya apa misalnya, atau maksud dari apa yang kita ketikin, baik itu di komentar atau nama function, yang nggak bisa dijawab sama si Copilotnya. Ya tapi memang balik lagi kita sebagai programmernya juga jangan sampai nggak tahu dasar-dasar dari programming gitu. Jadi minimal tahu apa yang kita ketikkan tuh sebetulnya kita bisa. Cuman kita pengen cepet aja gitu daripada kita cari ke dokumentasi, daripada kita cari ke Stack Overflow, ke GitHub. Langsung aja minta tolong ke si GitHub Copilot gitu. Dan nanti begitu si Copilot yang ngasih jawaban ya kita jangan langsung terima solusinya. Baca lagi, siapa tahu yang dia kasih juga salah gitu. Jadi kesimpulannya ya, saya sangat excited, sangat bersemangat sekali untuk mengetahui perkembangan dari si Copilot ke depannya ini bakalan kayak gimana. Saya nggak tahu bakalan semakin ajaib atau semakin nggak dipakai. Tapi intinya saya melihat si Copilot ini bakalan bisa kita pakai untuk mempermudah dan mempercepat lagi proses ngoding kita. Jadi kalau pertanyaannya tadi apakah bakalan gantiin kita, rasanya sih masih belum akan menggantikan 100% lah. Jadi buat kalian yang masih belajar, nggak usah khawatir, nggak usah jadi hilang semangat gara-gara merasa akan digantikan oleh AI ini. Tetap semangat aja belajar programmingnya, apapun teknologi dan bahasa pemrograman yang lagi kalian pelajarin. Karena hal-hal seru seperti ini menanti kalian ke depannya. Oke teman-teman ya, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton videonya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan memberikan kalian gambaran mengenai apa itu GitHub Copilot dan apa itu OpenAI. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Sandika Gali pamit dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.